Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Siswa kelas 7, khususnya kelas 76 sampai 710, SMP Negeri 2 Sumeneb. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat berupa sehat dan nikmat berupa sempat untuk melakukan rutinitas atau aktivitas kita dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini, khususnya untuk mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin kita sampai pada bab 2, yaitu tentang operasi hitung. Sebelum Pak Imam lanjut ke materi, jangan lupa untuk kalian yang selalu setia di channel ini untuk klik tombol subscribe agar setiap video-video terbaru yang Pak Imam buatkan, setiap video baru yang Pak Imam upload bisa atau ada notifikasi ke HP kalian masing-masing, sehingga kalian tidak tertinggal setiap video-video yang Pak Imam kirimkan. Oke, sebelumnya Pak Imam mengucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini, seperti yang Pak Imam sampaikan tadi, kita akan melanjutkan materi di bab 2 ini tentang operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin juga sudah pernah Pak Imam sampaikan bahwa tujuan pembelajaran untuk bab 2 ini yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan dan melakukan untuk operasi hitung, baik itu pada bilangan bulat, pecahan, ataupun campuran. Dan yang kedua, kalian diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat, pecahan, maupun campuran antara bilangan bulat dan pecahan. Kemarin sudah kita bahas untuk operasi hitung bilangan bulat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi ke operasi hitung pada bilangan pecahan. Sama halnya dengan materi yang kemarin tentang operasi hitung pada bilangan bulat, bahwa pada pecahan ini kita juga diperkenalkan dengan 4 jenis operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang pertama sama seperti yang kemarin, yaitu tentang penjumlahan. Cuma bedanya pada pertemuan kali ini atau pada materi kali ini yang akan kita jumlahkan bilangannya adalah berupa pecahan. Kemarin di bab 1 sudah kita bahas semua jenis-jenis bilangan pecahan, baik itu pecahan biasa, campuran, kemudian ada desimal, dan juga ada persen. Di sini kita mencoba untuk mengoperasikan pada bilangan pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan pada pecahan yang perlu kalian pahami di sini, perhatikan di sini Pak Imam sudah buatkan 2 contoh. Yang pertama di situ ada 8/10, kemudian ditambah dengan 3/10. Nah, di sini sudah ketahuan hasilnya adalah 11/10. Dari mana? Kemarin sudah kita pelajari untuk bilangan pecahan, untuk angka atau bilangan yang di bagian atas, angka yang di bagian atas ini adalah pembilang, kemudian yang di bagian bawah adalah penyebut. Yang perlu kalian pahami di sini adalah setiap penjumlahan pada pecahan, langkah awal kalian harus memperhatikan penyebutnya terlebih dahulu.
Jadi syarat penjumlahan pada pecahan penyebutnya itu harus sama. Kalau kita perhatikan pada contoh yang pertama di sini, antara pecahan yang pertama dengan pecahan yang kedua penyebutnya sudah sama, yaitu 10 dan 10. Kita lihat pembilangnya pada bilangan pertama adalah 8, kemudian pembilang pada bilangan yang kedua adalah 3, berarti 8 ditambah 3 hasilnya adalah 11. Jadi hasil akhirnya adalah 11/10. Ini untuk penjumlahan pecahan. Jadi satu hal yang harus kalian ingat, yang harus kalian hafal dan harus kalian cermati juga, bahwa syarat dalam kalian melakukan operasi hitung pada bilangan pecahan, terutama pada penjumlahan, itu syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Bagaimana jika tidak sama? Ya kalau tidak sama berarti harus disamakan terlebih dahulu. Seperti contoh di sini ada contoh yang kedua. Di sini ada soal 5/7 ditambah 1/8. Kita lihat di sini antara bilangan pecahan yang pertama dengan pecahan yang kedua penyebutnya tidak sama. Pada bilangan pertama penyebutnya adalah 7, bilangan yang kedua penyebutnya adalah 8. Nah, cara menjumlahkan ketika kalian menemukan pertanyaan atau soal seperti ini, langkah pertama adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 7 dan 8 harus disamakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kalian bisa menggunakan atau mencari KPK dari 7 dan 8. KPK ini adalah kelipatan persekutuan terkecil. Mungkin materi KPK ataupun penjumlahan pecahan seperti ini sudah pernah kalian dapatkan atau pernah kalian terima pada waktu kalian duduk di bangku SD. Jadi dalam hal ini kita mencari KPK-nya terlebih dahulu antara 7 dan 8. 7 dan 8 KPK atau kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 56. Untuk yang masih bingung cara mencari KPK, kalian bisa buat kelipatan 2 baris bilangan. Yang pertama dari bilangan 7, buat baris bilangan itu membuat kelipatan 7. Mulai dari 7, 14, kemudian tambah 7 lagi 21, tambah 7 lagi 28, dan seterusnya. Kemudian untuk yang 8 juga sama, kalian buat baris bilangan dengan teknik mencari kelipatan 8-nya. 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Nah, dari 2 baris bilangan itu, kalian cari bilangan yang sama antara baris kelipatan 7 dengan baris kelipatan 8. Cari yang terkecil. Dari beberapa bilangan yang sama itu, kalian ambil yang paling kecil. Di sini Pak Imam langsung contohkan, sudah ketemu nilainya 56. Atau kalau bilangannya kecil seperti ini, kalian bisa langsung kalikan 7 kali 8, hasilnya adalah 56. Kemudian setelah kita menyamakan penyebutnya, tentunya pembilangnya juga akan berubah. Dari mana? Dari penyebut yang sudah kita tentukan, yaitu 56. Untuk menentukan pembilangnya, karena di sini 5/7, kita cari yang senilai. Artinya bilangan atau pembilangannya berapa kira-kira ketika penyebutnya 56. Di sini di bilangan pertama penyebutnya 7, pembilangnya 5. Ketika penyebutnya dirubah ke 56, berapa pembilangnya? 40 ini dari mana? Dari 56 dibagi 7, itu hasilnya adalah 8. Kemudian 8 dikali 5 hasilnya 40. Jadi 5/7 ini bilangan pertama, bilangan pecahan pertama 5/7, kita rubah menjadi 40/56. Apakah nilainya sama? Sama.
5/7 dengan 40/56 adalah senilai. Ini untuk bilangan yang pertama. Kemudian bilangan yang kedua. Bilangan pecahan yang kedua di sini 1/8. Pembilangnya 1, kemudian penyebutnya 8. Karena di sini penyebutnya sudah kita rubah ke 56, maka kita tentukan pembilangnya. Penyebutnya 56. Untuk menentukan pembilangnya, 56 dibagi 8, hasilnya adalah 7. 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi hasil dari penentuan pembilangnya ketika penyebutnya dirubah ke 56 itu adalah 7. Apakah sama antara 1/8 dengan 7/56? Sama. Jadi antara pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 7. Yang pertama juga sama, antara pembilang dan penyebut sama-sama dikali 8. 5 kita kali dengan 8, 7 kita kalikan juga dengan 8. Nah, jadi dari 5/7 ditambah 1/8, kita samakan penyebutnya menjadi 40/56 ditambah 7/56. Hasil akhirnya kita tinggal menambahkan pembilangnya saja, 40 ditambah 7 sama dengan 47/56. Penyebutnya tetap 56. Ini dari penjabaran dari materi penjumlahan pada pecahan, operasi hitung yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah pengurangan. Pengurangan hampir sama dengan penjumlahan. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan, langkah awal ketika kalian menemukan soal atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan ataupun pengurangan pada pecahan, langkah awalnya adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Apabila sudah sama, berarti tinggal langsung dihitung. Seperti di sini, Pak Imam contohkan untuk pengurangan pada pecahan. Contoh yang pertama ada 15/20 dikurangi 4/20. Jadi kita bisa langsung kurangi karena penyebutnya sudah sama-sama 20. Kita bisa langsung kurangi 15 dikurangi 4. 15 dikurangi 4 itu adalah 11, maka hasil akhirnya adalah 11/20. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, perhatikan di sini ada dua bilangan pecahan, 5/9 dikurangi 2/6. Kalau kita perhatikan pada dua bilangan ini, penyebutnya tidak sama. Yang pertama 9, yang kedua 6. Nah, ketika ada dua bilangan ini penyebutnya tidak sama, karena operasi yang kita gunakan adalah pengurangan, maka syaratnya wajib kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Langkah-langkahnya sama dengan penjumlahan tadi, kita mencari KPK-nya, mencari kelipatan persekutuan terkecil antara 9 dan 6. Kalian bisa buat baris bilangan seperti yang tadi. Untuk baris pertama dimulai dari 9, kalian buat baris bilangan dengan mencari kelipatan 9, 9, 18, 27, 36, dan seterusnya. Kemudian yang 6 juga sama, kalian buat baris bilangan dengan menentukan kelipatannya untuk membuat baris bilangannya. Dimulai dari 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, dari dua baris bilangan itu, kalian cari bilangan yang sama. Baik itu dari barisan bilangan 9 dan barisan bilangan 6. Cari yang sama dan yang terkecil. Di sini Pak Imam sudah temukan bilangan itu adalah 18. Jadi untuk penyebutnya kita samakan menjadi 18, baik itu bilangan pertama ataupun bilangan kedua. Kemudian untuk menentukan penyebutnya di sini sudah sama-sama 18. Untuk menentukan pembilangnya, langkahnya sama seperti yang tadi. Jadi 18 ini kita bagi 9, hasilnya adalah 2. 2 kita kalikan 5, hasilnya adalah 10. Nah, 10 itu yang kita jadikan pembilang. Jadi
Apakah sama nilainya 5/9 dengan 10/18? Nilainya sama. Kalau kita coba lihat ke sini antara 5 dan 9 dengan 10 dan 18. Ini sama-sama dikalikan 2. 5 kali 2 sama dengan 10, 9 kali 2 sama dengan 18. Jadi antara 5/9 dengan 10/18 adalah senilai. Ini yang pertama. Yang kedua, penyebutnya juga sudah kita samakan menjadi 18. Kita mencari pembilangnya. Caranya gimana? 18 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 3. Kemudian 3 kita kalikan dengan 2. 18 dibagi 6 hasilnya 3. 3 kali 2 hasilnya 6. 6 yang kita jadikan pembilang di sini. Sehingga kita sudah mendapatkan 2 bilangan pecahan baru, yaitu 10/18 dikurangi 6/18. Setelah seperti ini, setelah penyebutnya sama, kita bisa langsung mengurangi atau menghitung hasil pengurangannya antara dua pembilang ini, 10 dan 6. 10 dikurangi 6, hasilnya adalah 4. Jadi hasil akhirnya adalah 4/18. Ini untuk pengurangan. Kemudian yang ketiga, untuk perkalian pecahan. Di sini Pak Imam buatkan 2 contoh juga sama. Untuk perkalian ini berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian, perhatikan contohnya. Di sini ada 2 bilangan 4/5 dikali 2/3. Untuk pecahan bisa kita langsung hitung atau bisa langsung kita kalikan. Yaitu caranya pembilang dikalikan dengan pembilang, kemudian penyebut dikalikan dengan penyebut. Pembilangnya adalah 4 dan 2. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Kemudian penyebutnya 5 dan 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Sehingga hasil akhir dari soal ini adalah 8/15. Kemudian contoh yang kedua. Di sini ada 5/9 dikali 2/6. Cara menghitungnya sama, bisa langsung kita kalikan, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Pembilangnya adalah 5 dan 2, 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian penyebutnya adalah 9 dan 6, 9 kali 6 adalah 54. 10/54, ini hasil akhirnya. Kenapa kok di sini ada 5/27? Ini adalah penyederhanaan. Disederhanakan lagi dari 10/54. Dari 10/54 kita sederhanakan menjadi 5/27. Bagaimana caranya? Antara 10 dan 54 ini sama-sama bisa dibagi 2. Jadi kita bisa menentukan hasil akhirnya dari pecahan dari bentuk yang paling sederhana. Ketika masih bisa diperkecil, kita cari yang terkecil, artinya bentuk yang paling sederhana. Di sini ada bilangan 10 dan 54, karena 2 bilangan ini sama-sama bisa dibagi 2, kita bagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Kemudian 54 dibagi 2 hasilnya 27. Jadi hasil akhirnya adalah 5/27. 5/27. Apakah bisa disederhanakan lagi? Nah, kayaknya sudah tidak bisa. Ya. Kalau 5 dibagi 5 bisa, 27 dibagi 5 tidak bisa. Atau 27 dibagi 3 itu bisa, tapi 5 dibagi 3 itu tidak bisa. Berarti ini 5/27 adalah bentuk yang paling sederhana. Ini untuk perkalian. Kemudian yang terakhir ada pembagian. Untuk pembagian pada pecahan, di sini hampir sama dengan perkalian. Perhatikan di sini ada Pak Imam membuatkan 2 contoh juga. Contoh yang pertama 4/5 dibagi 2/3. Untuk pembagian
Untuk pembagian pada pecahan, ini berlaku teknik perkalian silang. Mungkin di SD juga pernah diajari tentang pembagian pada pecahan. Misalkan kalian ada soal 4/5 dibagi 2/3. 2 pecahan dibagi. Di sini bentuknya pembagian. Di sini yang kedua juga bentuknya pembagian, tapi dibagi lagi. 4/5 dibagi 2/3. Nah, untuk soal seperti ini, pembagian dalam bentuk pecahan, ini berlaku teknik perkalian silang. Jadi untuk pecahan yang pertama tetap 4/5, kemudian untuk pecahan yang kedua ini dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga yang awalnya dibagi 2/3 berubah menjadi dikali 3/2. Jadi bilangan pecahan yang kedua ini yang kita balik. Ya, yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga pada langkah berikutnya ini sudah berubah menjadi perkalian. 4/5 dikali 3/2. Untuk perkalian, seperti yang tadi sudah pernah kita bahas, bisa langsung dikalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 kali 3, 12. 5 kali 2, 10. Hasilnya adalah 12/10. Kalau kita sederhanakan, bisa kita rubah dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 1, 2/10. Dari mana? 12 dibagi 10. 12 dibagi 10 itu hasilnya adalah 1. 1 kali 10, 10. Dari 12 ini tersisa 2. Jadi 12 dibagi 10 hasilnya adalah 1, sisa 2/10, penyebutnya tetap. Jadi dalam bentuk pecahan campuran hasilnya seperti ini, 1, 2/10. 2/10 masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1, 10 dibagi 2, 5. Jadi hasil akhirnya adalah 1/5. Ini untuk pembagian pecahan. Kemudian contoh yang kedua. Di sini ada 2 jenis pecahan. Pecahan biasa dibagi pecahan campuran. 1/8 dibagi 1/4. Nah, ketika kalian menghadapi soal seperti ini, kita harus rubah terlebih dahulu. Jenisnya harus disamakan terlebih dahulu, sama-sama dijadikan pecahan biasa. 1/8 tetap, 1/4 kita rubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 4 hasilnya adalah 4, ditambah 1 pembilangnya yaitu 5. Jadi 1/4 itu sama dengan 4/5. Nah, sekarang yang kita hitung adalah 1/8 dibagi 5/4. Nah, di sini kita balik atau kita menggunakan teknik perkalian silang. Jadi untuk pecahan yang pertama masih tetap 1/8, sedangkan untuk pecahan yang kedua kita rubah, kita balik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga pada langkah ini, langkah berikutnya, langkah yang ketiga, kita sudah mendapatkan 2 pecahan yang akan kita hitung menggunakan perkalian, yaitu 1/8 kali 4/5. Bisa langsung dikalikan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 4 hasilnya adalah 4, 8 kali 5 hasilnya adalah 40. Jadi hasil perkaliannya tadi adalah 4/40. 1 kali 4, 4, 8 kali 5, 40. Hasilnya adalah 4/40. Karena untuk bilangan pecahan ini 4/40 masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Kita cari bentuk yang paling sederhana. Termasuk nanti ketika kalian menemukan soal-soal bentuk pecahan seperti ini, kalian harus bisa menentukan atau mencari bentuk paling sederhana dari pecahan yang sudah merupakan hasil akhir. Jadi ketika bisa disederhanakan, sederhanakan lagi. Sama halnya seperti di sini, 4/40 bisa kita sederhanakan. Caranya gimana?
sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1, 40 dibagi 4 hasilnya 10. Jadi hasil akhirnya adalah 1/10. Ini 4 jenis operasi hitung pada pecahan sudah kita bahas secara keseluruhan. Pak Imam harap kalian mudah memahami dan mudah mencerna. Mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pak Imam yakin materi ini di bangku SD sudah pernah kalian terima, sudah sering dibahas oleh guru-guru SD kalian. Insya Allah kalau tidak salah mulai dari kelas 4 kalian sudah diperkenalkan pada bilangan pecahan. Untuk operasinya mungkin di kelas 5 sudah pernah diberikan. Selanjutnya untuk operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Kalau tadi khusus pecahan yang sudah kita bahas, berikut contohnya sudah Pak Imam memberikan juga. Sekarang campuran antara bilangan bulat dan pecahan. Di sini Pak Imam berikan contoh soal untuk operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Hasil dari, kalian perhatikan di situ ada 2 bilangan di dalam kurung. Yang di sini adalah 1 ini merupakan bilangan bulat. Kemudian ditambah 0,15. Ini merupakan bilangan desimal. Kemudian dikali 21/2 pecahan campuran. Dikurangi 7/8. Ini pecahan biasa. Cara menghitungnya bagaimana? Kalian masih ingat materi yang kemarin operasi hitung bilangan bulat? Jadi yang harus dihitung pertama kali atau yang harus dicari pertama kali adalah bilangan-bilangan yang berada di dalam kurung. Ini untuk kalian mengingat kembali aturan operasi hitung pada bilangan. Kemarin di bab 1 sudah pernah kita bahas, di bab 2. Di bab 2 sudah pernah kita bahas di materi yang kemarin, di pertemuan pertama untuk materi bab 2. Oke. Untuk yang pertama di sini 1 ditambah 0,15 dikali 21/2. Kemudian dikurangi 7/8. Di sini yang harus kita hitung terlebih dahulu adalah bilangan yang berada di dalam kurung. Ini yang harus kita dahulukan untuk mencari hasilnya. Nah, di sini untuk bilangan yang ketiga, di sini ada 4 bilangan. Bilangan yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Bilangan yang ketiga Pak Imam merubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 21/2. Kita rubah dalam bentuk pecahan biasa. Caranya 2 kali 2. Hasilnya adalah 4. Kemudian ditambah 1. 4 ditambah 1 adalah 5. Jadi 21/2 itu kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/2. Oke, setelah itu kita lanjut menghitung. 1 ditambah 0,15 ini yang kita hitung terlebih dahulu. 1 ditambah 0,15 itu hasilnya adalah 1,15. Ini hasilnya. Kemudian kali 5/2 dikurangi 7/8. Mengingat kembali aturan pada operasi hitung antara perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, ketika kalian menemukan soal seperti ini, yang dihitung pertama kali adalah antara perkalian dengan pengurangan. Antara perkalian dengan pengurangan yang kita hitung terlebih dahulu secara aturan adalah perkalian. Jadi yang kita hitung pertama kali adalah 1,15 dikali 5/2. Caranya bagaimana? Kita samakan jenisnya terlebih dahulu. Jadi untuk yang di sini bentuknya masih desimal, kita rubah dalam bentuk pecahan. 1,15. Kita perhatikan di sini ada 2 angka di belakang koma. Ketika ada 2 angka di belakang koma, bisa dipastikan bahwa itu adalah bilangan per 100.
Jadi 1,15 itu sama dengan 115 per 100. Kemudian 5 per 2-nya tetap, 7 per 8 juga tetap. Ini yang kita hitung pertama kali, kita kalikan terlebih dahulu. 115 kali 5, kemudian 100 kali 2. Untuk yang belakang kita biarkan dulu dikurangi 7 per 8. Kita lihat hasilnya. 115 dikali 5 itu hasilnya adalah 575. 100 kali 2 hasilnya adalah 200. Jadi di sini sudah kita temukan hasil perhitungan perkaliannya, yaitu 575 per 200 dikurangi 7 per 8. Kita perhatikan konsentrasi di sini. Jadi kalau kita lihat pada dua bilangan pecahan di sini penyebutnya tidak sama. Sedangkan operasi yang akan kita gunakan adalah pengurangan. Syarat penjumlahan dan pengurangan itu bisa dioperasikan ketika penyebutnya sama. Nah, karena di sini tidak sama, berarti kita harus samakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Sama, kita cari KPK-nya antara 8 dan 200. Ya. Untuk 7 per 8 kita rubah menjadi pecahan yang penyebutnya 200. 8 untuk jadi 200 bisa kita temukan yaitu dikalikan dengan 25. Ya. Jadi KPK antara 8 dan 200 itu adalah 200. Dari mana? 8 kali 25 itu hasilnya adalah 200. Jadi ketika penyebutnya kita kalikan dengan 25, maka yang di atas juga sama, dikalikan dengan 25. Kenapa? Biar hasilnya tetap senilai. Jadi antara 175 per 200 itu senilai dengan 7 per 8. Jadi alasannya itu. Kemudian setelah penyebutnya sama, di sini sudah sama-sama 200, kita bisa langsung hitung operasinya pengurangan di sini 575 dikurangi 175. 575 dikurangi 175. Hasilnya adalah 400. Nah, 400 ini pembilangnya untuk menyebutnya tetap 200. 400 per 200. 400 dibagi 200 hasilnya adalah 2. Jadi hasil akhirnya untuk 1 ditambah 0,15 dikali 2 1 per 2 dikurangi 7 per 8 hasilnya adalah 2. Pak Imam harap ini bisa dipahami. Ya. Kita lanjut contoh yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua ini mungkin ini bisa kalian temukan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Imam contohkan di sini, Pak Imam buatkan soal cerita. Perhatikan soalnya. Sebuah lahan digunakan 1/4 bagian untuk menanam cabai. Kemudian 1/5 bagian untuk menanam sawi. Dan 3/10 bagian untuk menanam kacang panjang. Perhatikan baik-baik untuk kalimat atau soal cerita. Pesan Pak Imam ketika kalian menemukan soal cerita dalam bentuk seperti ini, soal apapun, kalau dalam ilmu matematika, pesan Pak Imam jangan hanya dibaca 1 kali. Minimal 5 kali. Biar kalian bisa memahami apa yang diinginkan atau apa yang ditanyakan dalam soal ini. Sehingga lebih mudah kalian untuk menemukan jawabannya. Jadi ketika kalian membaca 1 kali,
Pak Imam yakin sulit masih untuk difahami. Silakan dibaca berulang-ulang. Ketika kalian sudah paham, baru lakukan perhitungan. Pertanyaannya adalah, berapa persen lahan yang digunakan untuk menanam tanaman tersebut? Nah, kalau kita lihat pertanyaannya di sini sudah berbeda dengan bentuk soal di atas. Di atas kita lihat pecahan yang digunakan adalah 1/4, kemudian 1/5, 3/10. Yang jadi pertanyaan, berapa persen? Berarti kalau kita ingat pada persen, berarti pecahannya atau bilangannya itu adalah per 100. Oke, kita nanti hitung terlebih dahulu berapa bagian yang digunakan, baru kita jadikan persen. Di sini kita hitung secara keseluruhan terlebih dahulu berapa bagian yang digunakan untuk menanam tanaman tersebut. Jadi bisa kita langsung jumlahkan 1/4 ditambah 1/5 ditambah 3/10. Ya. Kalau kita perhatikan dari 3 bilangan pecahan ini penyebutnya masih tidak sama. Yang pertama penyebutnya adalah 4, yang kedua 5, yang ketiga 10. Nah, langkah awalnya sama untuk menentukan atau untuk menyamakan penyebutnya. Kalian mencari KPK-nya, mencari kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kalian bisa buat baris bilangan, dimulai dari 4, kalian buat baris bilangan kelipatan 4, kemudian yang kedua kelipatan 5, yang ketiga kelipatan 10. Kemudian kalian cari bilangan yang sama antara barisan 4, barisan 5, dan barisan 10. Cari bilangan yang sama, di sini Pak Imam sudah menemukan bilangan 20. Jadi KPK dari 4, 5, dan 10 itu adalah 20. Kemudian untuk menentukan pembilangnya, di sini penyebutnya sudah sama, 20 semua. Sekarang kita mau menentukan pembilangnya, biar senilai dengan masing-masing pecahannya, baik itu pecahan pertama, kedua, dan ketiga. Caranya sama seperti yang tadi, 20 kita bagi 4, kita tahu hasilnya adalah 5. Kemudian 5 kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 5. Maka pecahan pertama pembilangannya adalah 5. Kemudian yang kedua, sama, 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Pecahan yang kedua sekarang berubah menjadi 4/20. Kemudian yang ketiga, 20 dibagi 10. Hasilnya adalah 2. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Jadi pecahan yang ketiga, 3/10, sekarang berubah menjadi 6/20. Jadi bilangan kita yang baru adalah 5/20 ditambah 4/20 ditambah 6/20 sama dengan 15/20. Ini hasil akhirnya. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. 15/20 bisa disederhanakan. Caranya bagaimana? Sama-sama dibagi 5. Jadi hasilnya nanti bisa 3/4. Karena di sini yang ditanya adalah persen, maka kita harus cari persentasenya terlebih dahulu. Dari 15/20 ini, 15/20 ini kita jadikan persen. Disesuaikan dengan pertanyaannya. Berbicara masalah persen berarti harus per 100. Ya. Jadi 20 ini kita rubah menjadi 100. Caranya bagaimana? Harus dikalikan 5 biar hasilnya 100. Karena penyebutnya kita kalikan 5, maka wajib hukumnya pembilang juga dikalikan 5 biar hasilnya tetap senilai. Ya. 15 kali 5 hasilnya adalah 75. 20 kali 5 hasilnya adalah 100. Jadi dalam bentuk persennya, lahan yang digunakan adalah 75%. 75% bisa ditulis 75/100 bisa ditulis 75%. Jadi hasil akhirnya adalah
lahan yang digunakan untuk menanam tanaman tersebut adalah 75%. Oke, menurut Pak Imam ini sangat mudah untuk dipahami. Ini masih juga termasuk materi dasar dalam ilmu matematika, yaitu tentang operasi bilangan, baik itu pada bilangan bulat ataupun pada bilangan pecahan. Ya, pada pertemuan kali ini materinya sudah Pak Imam sampaikan semua terkait dengan materi bilangan bulat, operasi hitung pada bilangan bulat di pertemuan kemarin. Di pertemuan kali ini juga sudah kita bahas operasi hitung pada bilangan pecahan, baik itu terkait dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, ataupun secara campuran antara penjumlahan dengan perkalian, pengurangan dengan pembagian, dan lain sebagainya. Sudah Pak Imam bahas, sudah Pak Imam kasih contoh juga. Mudah-mudahan apa yang Pak Imam sampaikan ini mudah untuk kalian pahami, mudah untuk kalian mengerti, sehingga nantinya ketika menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa mencari solusinya atau mencari jawabannya dari permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi. Oke, itu saja dari Pak Imam. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.